Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dalam video ini kami akan menyaksikan informasi lengkap mengenai penyakit Cushing syndrome. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Alisa Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia. Perkenalkan, nama saya Asvina Putri Triningsih. Nah, langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu pengertian Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah gangguan hormonal yang terjadi ketika tubuh terpapar kadar hormon kortisol yang berlebih untuk waktu yang lama. Untuk patofisiologinya, Cushing syndrome ini terjadi akibat kelebihan hormon kortisol dalam tubuh. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh produksi kortisol berlebih oleh kelenjar adrenal, biasanya karena tumor adrenal. Yang kedua, produksi berlebih ACTH atau hormon dari hipofisis yang merangsang kelenjar adrenal, seperti pada Cushing disease atau tumor hipofisis. Dan yang terakhir, pemberian obat glikokortikoid dalam jangka panjang atau penyebab eksogen. Nah, untuk proses patofisiologisnya yaitu kelebihan kortisol dan meningkatkan gluconeogenesis, liposis, dan protein breakdown. Ini menyebabkan gejala seperti hiperglikemia, otot mengecil, lemak terdistribusi abnormal seperti moon face, buffalo hump, selanjutnya kulit tipis, mudah memar, dan hipertensi dan gangguan imun. Untuk ringkasannya, Cushing syndrome ini adalah akibat hiperkortisolisme yang menyebabkan perubahan metabolisme, distribusi lemak, dan efek sistemik lain yang khas. Nah, untuk klasifikasi dan etiologinya, yang pertama yaitu ada endogen dari dalam tubuh, akibat tumor hipofisis yang memproduksi ACTH berlebih, merangsang kelenjar adrenal. Selanjutnya ACTH ekstrahipofisis, yaitu tumor di luar hipofisis, misalnya kanker paru, sel kecil yang menghasilkan ACTH. Selanjutnya adrenal, tumor adrenal atau adenoma atau karsinoma yang langsung menghasilkan kortisol tanpa pengaruh ACTH. Dan yang kedua yaitu eksogen atau dari luar tubuh, disebabkan oleh penggunaan jangka panjang obat glukokortikoid, misalnya seperti prednison dan dexamethasone. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Cindy Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu diagnosis Cushing syndrome. Diagnosis Cushing syndrome melibatkan beberapa tahap karena gejalanya mirip dengan kondisi lain. Yang pertama, anamnesi atau pemeriksaan fisik. Dokter menilai riwayat medis dan tanda khas seperti obesitas sentral, moon face, buffalo hump, dan kelemahan otot. Yang kedua, tes awal atau screening dibagi menjadi 3. Yang pertama, kortisol urin 24 jam untuk mengukur kadar kortisol dalam urin. Yang kedua, low dose dexamethasone suppression test atau LDDST untuk memeriksa apakah kortisol dapat ditekan oleh dexamethasone. Yang ketiga, kortisol saliva tengah malam. Kadar kortisol tinggi pada malam hari menunjukkan kelainan. Yang ketiga, tes lanjutan untuk menentukan penyebab. Yang pertama, tes ACTH membedakan antara penyebab adrenal. Yang kedua, high dose dexamethasone suppression test atau HDDST membantu membedakan penyakit Cushing dan penyebab lain. Yang ketiga, tes CRH membedakan penyakit Cushing dan ACTH ektopik. Yang keempat, pencitraan MRT atau CT untuk mendeteksi tumor di hipofisis, adrenal atau sumber ektopik. Yang kelima, inferior petrosal sinus sampling atau IPSS, tes paling akurat untuk membedakan penyakit Cushing dari ACTH ektopik. Selanjutnya ada komplikasi Cushing syndrome. Kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 2, resistansi insulin dan peningkatan kadar glukosa darah. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi, peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, osteoporosis, penipisan tulang, peningkatan risiko patah tulang. Yang keempat, kelemahan otot, atrofi otot terutama pada ekstremitas. Yang kelima, gangguan kardiovaskular, peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Yang keenam, infeksi, penekanan sistem kekebalan tubuh meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Yang ketujuh, masalah kulit tipis, mudah memar,
penyembuhan luka lambat dan jerawat. Yang kedelapan, gangguan psikologis, depresi, kecemasan, iritabilitas, dan psikosis. Yang kesembilan, batu ginjal, peningkatan ekskresi kalsium. Yang kesepuluh, gangguan kesuburan, biasanya pada wanita dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan infertilitas. Dan yang ke-11, pembekuan darah atau trombosis, peningkatan risiko pembekuan darah terutama di VT atau di vein trombosis. Di sini juga ada pengobatan farmakologis Cushing syndrome. Pengobatan farmakologis umumnya digunakan untuk mengontrol kadar kortisol saat menunggu atau jika operasi tidak memungkinkan atau sebagai terapi tambahan. Yang pertama, ketoconazole, anti jamur yang pada dosis tinggi menghambat beberapa enzim dalam jalur sintesis kortisol. Yang kedua, metirapon, menghambat enzim kunci dalam sintesis kortisol. Yang ketiga, osiloprostad, menghambat lebih selektif dibanding metirapon. Yang keempat, ketoconazole, isomer dari ketoconazole dengan potensi yang lebih spesifik untuk menghambat sintesis kortisol. Yang kelima, mifepristone, memblokir reseptor glukokortikoid, mencegah kortisol berkaitan dengan menimbulkan efeknya, digunakan terutama pada pasien dengan diabetes mellitus 2 atau intoleransi glukosa yang tidak terkontrol. Yang keenam, ada cabergoline, agonis dopamin yang dapat menekan sekresi ACTH pada beberapa adenoma hipofisis. Yang ketujuh, ada mitotane, agen adrenolitik yang menghancurkan sel-sel korteks adrenal, mengurangi produksi kortisol, digunakan terutama pada karsinoma adrenal. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama, ketoconazole, metirapon, osiloprostad. Obat ini untuk menghambat enzim sintesis kortisol. Yang kedua, mifepristone atau blok reseptor glukokortikoid untuk mencegah efek kortisol. Yang ketiga, cabergoline, agonis dopamin yang menekan sekresi ACTH. Yang keempat, mitotane, hancurkan sel korteks adrenal atau produksi kortisol turun. Selanjutnya, di sini juga ada dosis obat. Dosis obat harus ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien, tingkat keparahan sindrom Cushing, respon terhadap pengobatan, dan efek samping. Dosis ini hanya contoh dan tidak boleh dijadikan panduan pengobatan mandiri. Yang pertama, ketoconazole, dosis awal biasanya 200 mg, 2 atau 3 kali sehari, dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 400 mg, 3 kali sehari. Yang kedua, metirapon, dosis awal biasanya 250 sampai 750 mg 3 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 6000 mg per hari dalam dosis terbagi. Yang ketiga, osiloprostad, dosis awal 2 mg 2 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 30 mg 2 kali sehari. Yang keempat, mifepristone, dosis awal 300 mg sehari, dapat ditingkatkan hingga 1200 mg sekali sehari. Yang kelima, pasireotid, injeksi subkutan 600 mcg 2 kali sehari. Yang keenam, cabergoline, dosis awal 0,5 mg sekali atau 2 kali seminggu, dapat ditingkatkan secara bertahap. Yang ketujuh, mitotane, dosis awal 2-6 gram per hari dalam 3-4 dosis terbagi, dapat ditingkatkan hingga 16 gram per hari. Untuk pengobatan non-farmakologi, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara pembedahan. Nah, pembedahan sendiri itu merupakan salah satu pilar utama untuk pengobatan penyakit Cushing syndrome jika Cushing syndrome sendiri disebabkan oleh tumor atau terdapat tumor di dalamnya. Yang pertama itu ada tumor hipofisis, itu bisa dilakukan pembedahan yaitu transsphenoidal hypophysektomi atau pengangkatan tumor melalui rongga hidung. Dan tingkat keberhasilannya juga tinggi jika si tumornya itu terlokalisasi dan berukuran kecil. Yang kedua itu ada tumor adrenal, bisa dilakukan pembedahan dengan cara adrenalectomy, yaitu pengangkatan kelenjar adrenal yang terkena tumor. Itu bisa dilakukan di satu sisi ataupun dua sisi tergantung kelenjar yang terkena tumornya.
Yang ketiga ada tumor ektopik, yaitu pengangkatan tumor penyebab produksi ACTH ektopik. Jika lokasi dan kondisi si pasiennya juga memungkinkan untuk dilakukan pembedahan. Yang kedua itu ada radioterapi. Nah, radioterapi sendiri itu bisa dilakukan jika operasinya tidak berhasil, tidak memungkinkan, atau sebagai terapi tambahan. Yaitu ada radioterapi hipofisis. Nah, jenis terapi ini meliputi radiasi konvensional maupun radiosurgery stereotaktik atau gamma knife. Lalu ada juga radioterapi adrenal atau tumor ektopik. Ini sebenarnya jarang digunakan sebagai terapi utama, namun dapat dipertimbangkan untuk mengontrol pertumbuhan tumor atau tumor yang sudah bermetastasis. Nah, untuk pengobatan non-farmakologi yang ketiga itu ada perubahan gaya hidup. Nah, meskipun tidak menyembuhkan secara langsung penyebab utama dari Cushing syndrome, tapi dengan perubahan gaya hidup itu bisa mengelola gejala dan komplikasi yang terjadi dari Cushing syndrome sendiri. Yang pertama itu bisa dilakukan diet sehat, yaitu dengan menggunakan rendah garam untuk hipertensi, rendah gula untuk diabetes, dan tinggi protein untuk mencegah penurunan massa otot. Yang kedua itu ada olahraga teratur, membantu penurunan berat badan, memperkuat otot, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga itu ada manajemen stres, dan yang terakhir ada suplementasi kalsium dan vitamin D. Selanjutnya ada pencegahan Cushing syndrome. Nah, pencegahan Cushing syndrome sendiri itu ada dua, ada pencegahan Cushing syndrome eksogen dan pencegahan Cushing syndrome endogen. Nah, yang pertama itu ada pencegahan Cushing syndrome eksogen. Yang pertama itu penggunaan kortikosteroid secara rasional. Nah, gunakan kortikosteroid dengan dosis yang efektif, terendah dalam durasi sesingkat mungkin. Dan jangan menghentikan penggunaannya secara tiba-tiba tanpa petunjuk dokter maupun medis. Yang kedua itu ada pemantauan ketat. Jadi jika diperlukan penggunaan kortikosteroid jangka panjang, maka harus dilakukan pemantauan secara berkala terhadap gejala Cushing syndrome itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada pencegahan Cushing syndrome endogen. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi adanya tumor ataupun tidak sedini mungkin, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih cepat. Yang kedua itu ada gaya hidup sehat dengan cara menjaga berat badan yang ideal, pola makan yang seimbang, dan mengurangi resiko dari komplikasi penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Selanjutnya ada efek samping dari obat-obatan Cushing syndrome. Yang pertama ada inhibitor steroidogenesis. Yang pertama ada ketoconazole, menyebabkan toksisitas hati, serta butuh pemantauan fungsi hati, mual, muntah, diare, dan ginekomastia. Yang kedua itu ada metirapon, menyebabkan mual, muntah, pusing, hirsutisme, jerawat, hipokalemia, dan hipertensi. Yang ketiga itu ada osilodrostat, menyebabkan mual, kelelahan, diare, hipokalemia, dan hipertensi. Yang kedua ada bloker reseptor glukokortikoid, obatnya ada mifepriston, menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, kelelahan, edema perifer, hipokalemia, dan pendarahan vagina, serta dapat menyebabkan gejala insufisiensi adrenal. Selanjutnya yang ketiga itu ada obat yang menargetkan ACTH. Yang pertama obatnya itu ada pasireotid, menyebabkan hiperglikemia, diabetes, diare, sakit kepala, batu empedu, dan bradikardia. Yang kedua itu ada obat cabergoline, menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing, konstipasi, kelelahan, dan hipotensi ortostatik. Selanjutnya yang keempat itu adrenolitik, obatnya ada mitotan. Untuk efek sampingnya sendiri ada efek toksik berat, termasuk mual, muntah, diare, ruam kulit, pusing, lesu, supresi sumsum tulang, dan gangguan neurologis. Serta obat ini itu memerlukan pemantauan yang ketat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari penyakit Cushing syndrome. Nah, di sini ada identitas kasusnya, seorang wanita berumur 45 tahun yang datang dengan keluhan peningkatan berat badan terutama di wajah dan perut dalam 1 tahun terakhir. Ia juga mengalami jerawat parah, wajahnya juga membulat, moon face, dan pertumbuhan rambut halus di bagian wajah, serta kulitnya tipis, mudah memar, serta terdapat setrei ungu di perut dan paha. Di sini identitas kasusnya seorang wanita berumur 45 tahun datang dengan keluhan peningkatan berat badan terutama di bagian wajah dan perut dalam 1 tahun terakhir. Ia juga mengalami jerawat yang parah, wajahnya membulat, moon face, dan pertumbuhan rambut halus di wajah, kulitnya tipis, mudah memar,
serta terdapat stray ungu di perut dan bagian paha. Ia juga mengeluhkan lelah, lemah otot, dan sulit tidur. Dan didiagnosis hipertensi yang sulit dikontrol dan diabetes mellitus tipe 2. Dan tidak ada riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil tekanan darahnya 160/100, indeks massa tubuhnya 32, tanda khasnya moon face, buffalo hump, atrofi otot proksimal, kulit tipis, mudah memar, striae lebar, ungu kemerahan. Pemeriksaan laboratorium awal dengan hasil kortisol urin 24 jamnya tinggi, kortisol saliva malam harinya tinggi, tes supresi dexamethasone dosis rendah, tidak ada penekanan. Lalu diagnosis awalnya adalah Cushing syndrome endogen dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu ACTH plasmanya tinggi, tes dexamethasone dosis tingginya sedikit penekanan, dan MRI hipofisisnya terlihat mikroadenoma 3 mm. Lalu selanjutnya ada diagnosis pastinya yaitu penyakit Cushing syndrome dengan tumor hipofisis. Lalu ada penata laksanaannya. Pasien menjalani transsphenoidal hipofisektomi atau pembedahan pada bagian rongga hidung untuk pengangkatan tumor hipofisis. Nah, setelah operasi, kadar ACTH dan kortisolnya menurun secara signifikan. Pasien juga mengalami insufisiensi adrenal sementara dan mendapat terapi pengganti dari kortikosteroid yang diturunkan secara bertahap. Nah, pasca operasi awal diberikan dosis hidrokortison, biasanya lebih tinggi pada periode segera setelah operasi. Misalnya 50 mg atau setiap 6 jam secara intramuskular atau intravena selama 24 jam pertama, dan kemudian secara bertahap diturunkan. Lalu follow up-nya setelah beberapa bulan, gejala pasiennya membaik, berat badannya juga menurun, tekanan darah dan gula darahnya lebih terkontrol, dan pasien juga tetap dalam pengawasan endokrinolog untuk memastikan remisi dan mengelola komplikasi jangka panjang. Sekian materi mengenai Cushing syndrome yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.